Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channelku Arista Journey. Dan di video kali ini aku mau berbagi tentang budgeting keluargaku yang aku tuangin dalam money journal. Dan di money journal ini sendiri ada dua jenis yang aku pisahin, yaitu meal planner sama money planner. Nah, untuk di halaman pertama sendiri ini ada finance calendar yang mana nanti kita bisa buat sendiri. Kita isi kalendernya ya, dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 atau 31 tergantung bulannya. Ini aku buatnya yang budgeting untuk bulan Juli. Kemudian yang kedua, lembar kedua itu adalah monthly cash flow and budget. Kemudian di lembar ketiga masih monthly cash flow and budget. Kemudian ada daftar belanja bulanan. Habis itu ada weekly meal planner. Di sini ada mingguan untuk menu mingguan ya, dan di belakangnya itu ada untuk weekly meal planner untuk mencatat nama-nama barang yang dibelanjain setiap minggunya yang masuk ke dalam belanja mingguan. Kemudian aku juga kasih note situ ya untuk catatan-catatan kecil aja. Kemudian dalam satu bulan itu ada 4, karena rata-rata kan ada 4 minggu ya teman-teman. Kemudian setelah itu ada daily expensive tracker. Setelah itu ada monthly shopping list, untuk ngelis apa-apa yang dibelanjain ya. Kemudian ada monthly sinking fund. Nanti aku bakalan bikinin untuk monthly sinking fund ini di video sendiri ya teman-teman. Kemudian ada monthly review. Monthly review ini biasanya itu di akhir bulan kita catatnya. Kemudian ada catatan random. Nah, itu adalah sekumpulan dari money journal aku. Kemudian itu yang per bulannya ya teman-teman. Kemudian ada yang untuk 1 tahun. Jadi kalau untuk 1 tahun ini aku taruhnya di paling belakang setelah bulan Desember. Ini kan per bulan aku buatnya dari mulai Januari sampai Desember. Setelah itu yang untuk tahunan itu ada di bagian belakang, yaitu ada catatan tagihan bulanan. Karena ini khusus untuk 1 tahun, jadi aku pisah di belakang. Kemudian ada catatan pinjaman atau cicilan. Nanti aku bakal jelasin ya teman-teman ini satu persatu. Makanya teman-teman jangan bosan dan jangan di skip ya videonya. Kemudian yang terakhir itu ada catatan tabungan. Kemudian ini ada catatan tabungan. Jadi teman-teman bisa nulis di catatan tabungan ini tabungan-tabungan yang kita tabung ya, yang jelas. Kemudian ada saving tracker. Ini tabungan juga, tapi jenisnya tuh kayak aku kasih love itu kalau kita udah ngisi berapa gitu kita arsir love-nya. Jadi ya kita bisa tentuin itu untuk apa tujuannya, begitu ya teman-teman. Oh ya, untuk money journal sendiri ini aku buat sendiri, aku print out sendiri, aku beli bindernya untuk cover bindernya aja. Kemudian aku asal dibuat sendiri. Di description box ada, kalau teman-teman mau download silahkan di print out sendiri ya. Nah, ini contoh money journal aku yang bulan 6 kemarin, bulan Juni. Ini ada yang masih kosong, itu karena liburan kita balik mudik, jadi kita nggak isi karena makanya nggak teratur lagi. Ini mulai bulan Juli. Oke, mari kita isi money journalnya ya. Dimulai dari finance calendar, kita isi dulu. Dimulai dari tanggal 1-nya, hari Kamis, sampai tanggal 31 ya untuk bulan Juli ini sendiri. Silahkan teman-teman isi dulu untuk tanggalnya.
Jadi kita buat kosong biar mudah ya teman-teman. Nah setelah itu kita tulis list apa yang akan kita lakukan di bulan Juli nanti. Jadi di sini setiap hari Minggu itu pasti aku belanja mingguan. Jadi setiap hari Minggu, jadi 1 minggu sekali aku tuh ke pasar buat belanja mingguan. Karena kalau hari Senin sampai Sabtu itu kan hari sekolah, jadi nggak bisa belanja ke pasar. Jadi harus hanya hari Minggu tuh wajib gitu ya teman-teman. Oh ya, kemudian tanggal 2 ini biasanya tanggal gajiannya ya teman-teman. Jadi kalau belum gajian belum bisa belanja. Jadi kita harus tunggu gajian dulu, baru kita bisa belanja bulanan, kemudian belanja mingguan, dan bayar-bayar cicilan atau tagihan-tagihan lainnya. Ya seperti misalnya bayar listrik, kemudian bayar angsuran panci. Ini insya Allah bulan ini udah lunas, sudah nggak ada angsuran panci lagi. Kemudian bayar zakat. Oke, lanjut teman-teman, kita isi monthly cash flow and budget ya. Di sini terus dulu penghasilan ini kita sumbernya itu dari 3, yaitu pertama gaji, kemudian hasil panen, sama honor operator. Tapi untuk honor operator ini sendiri bulan Juli ini terakhir ya teman-teman, soalnya untuk bulan depan aku sendiri udah resign, udah nggak bisa lagi jadi operator sekolah. Kemudian untuk transfer ini sendiri karena kita masih punya angsuran bank, jadi kita transfer ke lembaga bank perkreditan rakyat. Itu kita ada hutang, ada cicilannya untuk investasi sebenarnya teman-teman, yaitu untuk beli sawah. Kemudian ada tabungan atau investasi. Ya, tabungan ini sebenarnya kita tuh biasanya 1 juta, kita anggarkan 1 juta sebenarnya, tapi alhamdulillah ini ada lebih 600 berapa gitu, jadi kita masukkan ke tabungan semuanya. Kemudian untuk hutang atau cicilan ini, yang pertama tadi hutang bank, kemudian cicilan panci tadi 100.000. Jadi totalnya sisanya itu 2.500.000. Nah ini untuk keperluan makan dan lain-lain dalam sehari-hari selama 1 bulan. Oke, lanjut ke monthly cash flow and budget selanjutnya, yaitu di sini aku tulis goalnya itu pengeluaran pas, tabungan bertambah. Ini kayak apa ya tujuan kita gitu ya teman-teman. Oke, ke tagihan wajib ini ya. Tagihan wajib itu yang pertama yaitu zakat. Sorry teman-teman, ini zakat maksudnya 100.000, itu tulisnya aku 1 juta ya. Ini 100.000 maksudnya. Kemudian listriknya 60.000 dan internet sama pulsanya 220. Tapi ini kita belum tahu listriknya habis berapa. Biasanya sih 59, 57 berkisar seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian totalnya 380, jadi sisa penghasilannya 2.120.000. Kemudian untuk kebutuhan sehari-hari dan gaya hidup ini ada belanja bulanan 350.000, belanja mingguan 620.000, kebutuhan anak 400.000, kebutuhan suami 620.000, transportasi 120.000. Jadi totalnya 2.120.000 dan sisanya pas. Oke teman-teman, lanjut ini ke belanja bulanan. Jadi belanja bulanan ini biasanya aku belanjanya 1 bulan sekali ya teman-teman. Dan sebelum kita melakukan belanja bulanan pasti aku selalu cek dulu barang-barang apa yang masih ada di rumah. Jadi kalau misalnya masih ada kan kita nggak perlu belanja lagi biar nggak over atau nggak double ya teman-teman. Jadi kalau masih ya udah gitu. Nah ini keperluan yang memang setiap bulan aku belanjain ya teman-teman. Mulai dari minyak goreng, gula pasir, kopi, teh, tepung-tepungan, garam, kecap manis, kecap asin,
saus pedas, saus tomat, sori tiram, gula merah atau aren, kemudian sabun mandi, pasta gigi, tisu, obat nyamuk, pembersih lantai, sampo, gas LPG, air galon. Ini untuk 1 bulan ya teman-teman. Telur ayam dan santan kara. Oh ya, ada bawang bombay sama bawang putih. Nah, untuk daftar belanja bulanan ini sendiri, tadinya aku udah ring-ring pakai pensil dulu ya teman-teman. Jadi aku cek dulu tadi apa-apa yang masih dan apa-apa yang sudah habis. Untuk tempat belanja sendiri ini biasanya aku di minimarket atau di warung. Oke, untuk minyak goreng ini karena sisanya cuma sedikit, jadi tetap belinya untuk minyak goreng 4 liter. Gula pasirnya tuh kami butuhnya tuh biasa 1 bulan tuh 4 kilo karena masih 3 kilo, jadi kita cuma belinya 1 kilo. Kemudian kopi itu 2 bungkus, wajib kopi itu, suamiku ngopi soalnya teman-teman. Untuk teh sendiri masih banyak, sisa-sisa kemarin tuh ya, masih berapa bungkus gitu. Kemudian untuk tepung terigu 1/2 kilo, tepung panirnya juga masih. Kemudian tepung bumbu itu 1 bungkus 6.000 ya biasanya teman-teman. Kemudian tepung berasnya 1 bungkus 7.000, tepung sagu 1/2 kilo. Kemudian garamnya 1 bungkus, kecap manis 2 bungkus. Yang bungkusan yang berdiri itu yang 2.000-an itu ya teman-teman. Sama kecap asin juga. Saus pedasnya itu 1 aja. Ini juga yang berdiri yang kecil itu yang berapa, 3.000-4.000 itu. Sama saus tomatnya juga. Kalau saus tiramnya itu biasanya aku belinya 2 bungkus tuh 5.000. Kemudian untuk gula merah itu aku masih ada, gula aren pun juga masih ada, jadi nggak beli. Micin juga 1 bungkus, penyedapnya 1 renteng, biasanya tuh Royco atau Masako. Sunlight tuh aku baru beli bulan kemarin. Biasanya kalau Sunlight ini 3 bulan, Sunlight sama sampo itu 3 bulan, jadi aku udah nggak beli lagi untuk 2 bulan ke depan ya. Deterjen 10.000 1 renteng, sama pewangi juga 1 renteng. Kemudian untuk sabun mandi ini 3 bungkus biasanya teman-teman, 3 pak. Aku pakai sabun batangan yang murah ya, yang 2.000-an, biasanya beli gift atau sehat aja itu cuma 2.000 rupiah. Kemudian pasta giginya 1 pak yang kecil 5.000 itu cukup 1 bulan kami berdua. Kemudian tisu 1 buah, obat nyamuknya 5 buah. Untuk pembersih lantainya yang kecil itu biasanya ukurannya yang kecil itu 6.500. Gas LPG-nya 2 buah, biasanya satu bulan tuh 2 habisnya. Kemudian air galon tuh 8 kali ngisi. Santan karanya 2 buah 7.000. Cukup. Untuk bawang bombay sama bawang putihnya ini aku masukinnya, sorry tadi salah, sebenarnya aku masukinnya ke daftar belanja mingguan ya teman-teman, jadi bukan di daftar belanja bulanan. Karena di daftar di belanja mingguan ini satu bulannya itu 150.000, jadi itu sudah lauk sama bumbu-bumbuan yang cuma untuk 1 minggu aja gitu. Ini seperti ini weekly meal plannernya belum aku isi karena kita belum belanja, kita belum tentuin apa yang mau kita masak per harinya gitu. Untuk daily expense tracker ini juga kita karena belum belanja, jadi kita belum isi. Nanti kita baru isinya kalau udah belanja ya teman-teman. Kemudian ini untuk monthly saving fund ya, sama monthly reviewnya juga ini belum aku isi. Nanti aku mau bikin khusus video untuk ngisi ini, untuk monthly saving fund ini sendiri. Nah kemudian kita isi yang terakhir aja ya. Nah ini untuk hutang bank yang tadinya itu 2 juta, angsuran yang sebelumnya itu sudah lunas. Karena kita ngambil lagi, kita take over lagi, jadi kita ulang lagi dari awal ya teman-teman. Nanti bulan 7 ini akan otomatis dipotong dari bank.
Nah, untuk yang bulan kemarin itu sudah lunas, dianggap lunas, dan kita tak cover lagi. Jadi seperti itu. Nah, udah aku cerita tadi 7. Nah, itu tadi ya teman-teman, cara-cara ngisinya. Kemudian kalau udah aku bilang dari di awal tadi, kalau ada teman-teman yang berminat mau ini money journalnya, silahkan di di download, ada di description box, silahkan, itu gratis, jadi teman-teman bisa download sendiri gitu, tapi teman-teman bisa print out sendiri juga ya. Terima kasih.